Langkat memiliki 240 desa. Kalau satu desa setiap tahunnya dikucurkan dana 1 sampai 1,2 M, maka selama 9 tahun jika diketuk nanti dia mengelola 10 M. 10 M dikali 240 desa berarti kurang lebih 2,4 triliun, dan itu melebihi APBD Kabupaten Langkat. Apa yang bisa Abang ceritakan atau tegaskan dari apa yang saya sampaikan hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman Papit Tepo di Nusantara diberi kesehatan dan kesuksesan selalu. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu kawan-kawan kita atau orang-orang terpilih di Senayan sudah bersepakat untuk melakukan revisi undang-undang tentang masa jabatan kepala desa. Saya nggak tahu apakah teman-teman punya pandangan tersendiri atas perubahan tersebut. Dan tentu kita hanya tinggal menunggu waktu. Bila nanti ternyata terjadi atau benar-benar masa jabatan kepala desa berubah menjadi 6 ke 9, maka teman-teman sendiri yang akan memahami apa sebenarnya yang terjadi. Ada apa dari semua ini? Ataukah hal-hal seperti ini masih dikatakan relevan? Kita tunggu hasilnya nanti. Telah bersama saya Ketua Mahasiswa Pancasila Kabupaten Langkat atau Mapancas. Beliau ini sebenarnya untuk di Papit Tepo tidak asing, karena penayangan perdana Papit Tepo kurang lebih setahun yang lalu beliaulah tamunya. Dan tema kita hari ini adalah 9 tahun masa jabatan kepala desa. Apa kabar, Bang Fikri? Alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah sehat. Harus sehat dulu, karena kalau tak sehat, payah urusannya nanti. Nah, Abang tinggal di lingkungan kelurahan atau di lingkungan desa? Kebetulan saya tinggal di sebuah desa, Bang. Desa, berarti kepala desa ya? Kepala desa. Dan mungkin Bang Fikri beberapa waktu lalu sudah membaca beberapa media yang mana para senator-senator di Senayan itu secara aklamasi sepakat untuk melakukan revisi atau melakukan perubahan undang-undang tentang masa jabatan kepala desa yang dulunya 6 tahun, sekarang 9 tahun. Nah, menurut Abang sebagai seorang ketua organisasi mahasiswa di Kabupaten Langkat, seberapa urgensinya sih? Seberapa daruratnya sih? Kenapa akhirnya teman-teman di Senayan itu ingin melakukan revisi perubahan masa jabatan dari 6 ke 9? Silahkan. Baik, terima kasih kepada Abangda Tony yang sudah mengizinkan kembali saya hadir di sini. Sebuah hal yang luar biasa. Alhamdulillah. Nggak gengkol kan? Karena menurut saya ya kan, ingat saya di pertama kali saya hadir kemari, kita berharap agar podcast Papit Tepo ini menjadi sebuah edukasi untuk masyarakat
Amin. untuk kepada para pemimpin agar mereka bisa melihat yang benar-benar dan mana yang salah sebenarnya. Betul. Terkait masalah apa yang abang sampaikan tadi terkait masalah jabatan kepala desa, seberapa urgensikah dibuat 9 tahun? Ya. Kalau menurut saya 9 tahun itu, ketika dibuat 9 tahun itu tidaklah sangat penting. Kenapa? Sudah bagus kita buat undang-undang tahun 2014 yang menetapkan untuk undang-undang tentang desa, Ya. yang menetapkan tentang 6 tahun masa jabatan kepala desa. Dan itu jika dibuat dia 9 tahun, ya kan, maka kalau ada kades yang independen dan main lagi, ya kan, 3 periode, itu sama halnya dengan 27 tahun. Kita mengingat belakang masa Pak Soeharto, Ya. itu sampai 32 tahun. Masa apakah kades ini mau menyeimbangi masa Pak Soeharto? Kan gitu. Nah, pasti banyak permasalahan yang akan terjadi dengan waktu selama itu, pasti. Apalagi desa. Desa ini adalah satu pemerintahan yang apa ya, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ya. Kan begitu. Apapun yang terjadi, bagus tidak bagusnya kepala desa akan dirasakan masyarakat. Betul. Konon lagi banyak masyarakat nanti, kades ini pilih kasih, ya kan, keluarga-keluarganya semua dianggap sebagai PKH. Kan ini sekarang banyak seperti itu, Bang. Itu nggak bisa dipungkiri. Banyak penilaian-penilaian masyarakat seperti itu. Ya. Kan begitu. Sebentar. Siap. Tadi abang sempat memberi skala pembanding tentang kepala desa dan presiden RI yang kedua. Nah, apakah yang ingin abang sampaikan sebenarnya dalam konteks 9 tahun kali 3 itu adalah berhubungan dengan korupsinya, kolusinya, nepotismenya, atau ada hal lain? Ya, bisa jadi seperti itu, Bang. Karena semakin lamanya seseorang memimpin, ya kan, otomatis apalagi kepala desa ini bukanlah banyak desa di Indonesia ini, kan begitu. Ya. Yang kita khawatirkan dengan lamanya waktu seperti itu, ya kan, itu mampu membuat masyarakat tadi makin tidak sejahtera, Bang. Karena apa? Karena ketika seseorang itu lama memimpin, otomatis banyak itu minusnya yang akan dilaksanakannya, kan begitu, yang akan terjadi. Plus minusnya pasti banyak. Apalagi kita lihat sekarang, 6 tahun saja masih ada kades yang OTT. 6 tahun. 6 tahun. Konon lagi yang ketika 9 tahun. Itu Langkat sebabnya. pernah menjadi salah satu kabupaten yang kadesnya pernah terjaring OTT. Betul. Saya nggak perlu kades mana, nanti takut tersinggung, kan begitu. Pasti itu sudah terjadi. Nah, mungkin itu sih kalau menurut saya gitu. Makin semakin lama dia mungkin semakin banyak lah itu pasti yang nyeleneh gitu, Bang. Oke. Jadi kalau dalam warna itu kan ada hitam, ada putih, ya. Ada baik, ada buruk. Yang ingin saya tanyakan sama Bang Fikri, menurut Abang, kalaupun ternyata masa jabatan kepala desa itu disahkan nantinya atau diketuk palu nantinya menjadi 9 tahun, adakah manfaat yang besar yang Abang lihat dari kacamata Abang? Kalau menurut saya, ketika itu kan suatu hal yang belum terjadi. Ya. Kalau penafsiran kita, ketika 9 tahun itu diwujudkan, kan begitu. Plus minusnya plusnya itu akan. Saya tanya yang manfaatnya dulu. Manfaatnya. Ya. Menurut Abang, ada nggak sih manfaatnya gitu? Kalau menurut saya, manfaatnya itu yang memperkaya diri pada kepala desa. Cuman itu aja? Iya. Memperkaya diri? Tidak mensejahterakan masyarakat? Kalau tergantung kepala desanya, tapi kalau dengan waktu 9 tahun, ya bisa jadi memperkaya diri kepala desanya, Bang. Wow. Kebayang. Ketua Mapanca langsung mengatakan, kalau benar-benar terjadi diputus 9 tahun masa jabatan kepala desa, maka manfaat terbesarnya adalah memperkaya diri oknum si kepala desa. Dan ingat teman-teman, kalimat Bang Fikri akan terjawab nanti ketika benar-benar undang-undang itu atau peraturan itu disahkan. Dan kita lihat, mungkin bukan di zaman kami, atau mungkin di zaman yang berikutnya. Nah, Bang Fik, siap. Tadi saya sudah bertanya kepada Abang tentang manfaat. Sekarang kebalikannya. Jika memang ternyata ketuk palunya nanti 9 tahun,
hal yang paling menakutkan yang ada dalam pandangan dan pikiran abang tuh dalam konteks yang bagaimana? Gini bang, seandainya ketika disahkan 9 tahun, kita dari segi politiknya, Ya, begitu. Bisa jadi dengan 9 tahun itu ada bumbu manis, ya kan? Bumbu manis politik Ya. yang diberikan kepada kepala desa, ya kan? Agar apa? Agar tujuan politik tertentu. Contoh nih, Contoh, ya kan? contoh. Misal di sebuah negara, kita bilanglah negara apalah itu namanya, kan? ya, negara antah berantah. Negara antah berantah, Oke. ya kan? Tak negara Pulau Kampe, misalnya Iya, gitu, ya kan? betul. Jadi disahkanlah 9 tahun, ya kan? Disahkan oleh Presiden dan DPR, Iya. 9 tahun. Tapi janjinya ada ya, apa? Kalian perintahkan masyarakat setiap desa kalian untuk milih aku lagi nanti. Kalau nggak pemilih aku, milih partaiku. Kapan? Di 2024. Kebetulan negara antara berantah ini 2024 juga pemilihan umum bang. Iya. Bisa jadi seperti itu. Kalian pilih nanti orang aku ya, yang instruksi dari aku atau orang partaiku. Bang, gini deh Bang Pik, saya belum mau terlalu jauh. Kalau abang, ketakutan abang menurut saya ya, ketakutan abang itu terlalu besar sekali. Ada nggak hal yang paling sederhana yang bisa abang jelaskan ke teman-teman di luar sana? Hal yang paling menakutkan, terlepas dari soal politiknya, kira-kira apa? Hal yang paling menakutkan contoh begini. Terkadang kita nggak tahu bang ya, lain desa, lain juga kepala desanya, kan begitu Ya, bang. betul. Lain juga pola pikirnya. Betul. Ada pola pikir kepala desa ini, ketika ada orang yang bermusuhan dengan dia di desa itu, dia tak mau bantu. Dia tidak mau membantu apapun, dipersulit di desa. Iya, paham. Nah, bayangkan jika 9 tahun kalian dipersulit sama desa kalian, di kepala desa, macam mana? 9 tahun dipersulit, mau buat KTP payah, mau buat akte lahir, ya, surat urusan dari desa sulit, ya kan? PKH yang aturannya benci kita sama kepala desa, 9 tahun nggak dapat. Kan bisa terjadi seperti itu bang. Mungkin saja. Kan begitu kan. Mungkin Makanya saja. ayolah, saya mengajak kepada masyarakat Indonesia, ketika ini terjadi 9 tahun, sistem pengawasan masyarakat pemuda untuk kepala desa, ayo kita tingkatkan. Karena apa? Karena ini adalah sebuah celah yang mudah masuk rongga-rongga tindak pidana korupsi, ya kan? Mudah di sini bang. Oke. Jangan semua nanti keluarganya diangkat semua, yang dapat PKH keluarganya, rombongannya yang milih dia semalam, ya kan? Itu udah PKH semua. Yang nggak milih nggak dapat, rasakanlah 9 tahun itu. Jadi 9 tahun itu kelaparan. Kelaparan nggak? Itu hal yang terburuk bang. Oke, tapi saya mau mematahkan kalimat abang. Kalaulah ketakutan itu yang abang rasakan, kan ada BPD, Badan Perwakilan Desa, yang mana mereka ini kan akan menyerap aspirasi masyarakat desa tersebut jika katakanlah dijolimi, jika dikesampingkan dan segala macam. Apa abang nggak menganggap keberadaan BPD itu memberi manfaat? Gini bang, BPD ini memang sebagai yang menampung aspirasi masyarakat desa. Ya. Sekarang saya tanyakan kembali, ya kan? Sudah terasakah peran BPD saat ini? Saya rasa belum bang. Karena apa? BPD ini pun kadang jalan sama kepala desa, pergi sama kepala desa, ya kan? Dalam artian tidak ada perbedaan lah, menurut saya sama-sama saja mereka itu bang. Makanya yang harus mengawasinya itu bukan BPD, tapi apa? Pemuda desa, masyarakat desa, LSM, wartawan, silakan ributi ketika ada desa yang tidak sesuai dengan prosedur pemerintahan desanya. Inilah sebagai pengawasan. Makanya ketika 9 tahun tingkatkan ini, sehingga bukan hanya BPD, kita ibaratnya membantu tugas BPD lah ini. Oke. Jadi gini Bang Pik, saya ini kan tinggalnya di kelurahan. Jadi saya kurang paham dalam beberapa hal ya. Yang ingin saya tanyakan ke abang, karena abang kan tinggal di desa nih. Sebenarnya BPD atau ketua BPD itu dipilih oleh masyarakat desa atau dipilih oleh kepala desa atau bagaimana sebenarnya? Kalau yang abang tahu di kampung, di desa abang. Pada intinya untuk BPD itu tidak dipilih oleh masyarakat. Tidak dipilih oleh masyarakat. Jadi bisa saja, contoh aku kepala desa, aku BPD ku, ini aman itu, selesai. Kan bisa saja seperti itu bang. Pada intinya BPD itu tidak dipilih oleh masyarakat. Oke, jadi dia penunjukan langsung. Jadi seperti dibilang Bang Pikir tadi, kalau di tempat dia ya tidak ada pemilihan masyarakat memilih siapa si
perwakilan dia di desa. Nah, apakah ini sebuah konteks yang harus kita benahi? Itu kembali ke teman-teman. Saya hanya menuangkan ke teman-teman di luar. Nah, gini dia. Tadi Bang Fikri ada mengatakan, wah 9 tahun, nanti larinya ke politik, nanti larinya begini, milih aku dan segala macam. Bang, setahu saya, pemilihan kepala desa ini kan non-partai. Lalu kenapa Bang bisa punya asumsi mengkaitkan hal seperti yang Abang sampaikan tadi? Ketua DPR kita berasal dari partai. Ya. Presiden kita juga berasal dari partai. Betul. Kan gitu. Kemungkinan besar bisa terjadi karena apa? Karena instruksi, ya kan? Mereka lahir besar dan memiliki jabatan dari partai. Desa memang tidak ada partainya, ya kan? Jadi bisa saja instruksi pimpinan atasan presiden, ya kan, untuk mengesahkan. Ya udah nanti contoh nih Bang ya. Contoh. Nah, udah aku ketok nih. Kusahkan 9 tahun penjabat Banti Klen. Kan begitu. Ya. Tapi minta aku sedikit apa? Masyarakat desa Klen itu wajib milih aku. Bisa seperti itu. Berarti memang nggak jadi partai. Dijadikan motor politik ya. Seperti itu, bisa jadi seperti itu. Dan Abang melihat di Langkat memang ada terjadi hal seperti itu? Yang Abang lihat ada nggak gitu loh? Hari ini tidak, belum terlihat seperti itu, tapi sedikit-sedikit sudah ada. Ini orang aku, itu kades aku. Oh, pengucapannya demikian. Itu kades aku. Aku yang jadikan dulu kades, anak main aku. Kan sudah terjadi seperti itu. Dari situ saya melihat, makanya saya berani menyampaikan seperti itu. Jangan kades ini dijadikan kuda, ya kan, untuk politik 2024. Jangan jadikan ini, Bang. Bebaskan kepala desa dari intervensi politik manapun, sehingga dia mampu menjadi kepala desa, ya kan, dengan lepas, tidak ada intervensi dari manapun. Terserah masyarakatnya memilih mana siapa ke depan. Jadi jangan ada intimidasi di demokrasi. Nah, jadi jangan jadikan 9 tahun ini, ya kan, usul 9 tahun untuk mengintimidasi kepala desa, ya kan, untuk 2024 nanti. Gitu ya. Saya dengar kalimat Bang Fikri tadi bicara tentang ini orangku, ini aku yang menangkan. Seru. Karena gini Bang, karena itu akar rumput. Desa itu akar rumput yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Betul. Untuk mengklop agitasi ke masyarakat lebih mudah daripada, nggak akan mungkin orang Jakarta sana, ya kan, di Senayan sana turun ke desa Pulau Banyak misalnya. Iya. Nggak mungkin. Lebih mudah mana kontak kadesnya. Kau selesaikan tuh berapa suara dari kampungmu. Kontak kadesnya. Kontak kades PMD-nya. Kontak abdesinya. Kumpul kalian semua. Ada sekian-sekian ribu ini. Bantu untuk suaraku. Jadi seperti itu. Kan begitu. Lebih mudah deh untuk di klub. Masuk sih sebenarnya teman-teman. Tapi memang hal-hal begitu, kalau orang yang kayak saya ya, yang di luar, saya nggak berani, apa ya namanya, ibaratnya nggak berani berpikir terlalu jauh. Kenapa? Karena memang seperti yang dibilang Bang Fikri tadi, jikalah ada kalimat-kalimat ini orang aku, ini aku memenangkan, tentu hutang budi, dan hutang itu harus dibayar. Wajar seperti dibilang Bang Fikri tadi, akhirnya temakan budi, dan akhirnya ya harus memenuhi kebutuhan orang atasannya lagi. Nah, namun itu pun kembali ke teman-teman. Ya, apakah mungkin di desa teman-teman itu terjadi? Teman-teman yang tahu. Kita di sini hanya fokus berbicara dampak baik atau buruk 9 tahun kepala desa menjabat. Bang, Siap. Langkat memiliki 240 desa. Kalau satu desa setiap tahunnya dikucurkan dana 1 sampai 1,2 M, maka selama 9 tahun jika diketuk nanti dia mengelola 10 M. 10 M dikali 240 desa berarti kurang lebih 2,4 triliun. Dan itu melebihi APBD Kabupaten Langkat. Apa yang bisa Abang
ceritakan atau tegaskan dari apa yang saya sampaikan Nah, hari ini. itu dasar saya menyampaikan bahwa dampak ke depan apa negatif, apa positifnya, dampak positif untuk desa apa? Ya memperkaya diri kepala desanya dengan angka segitu, dengan anggaran yang triliunan tadi. Ya. Ya, Lebih banyak pula ke depan gaji kepala desa daripada gaji bupati. Kan begitu ini. Kalau dikalikan gitu, ya kan? Lebih banyak pula anggaran untuk kadesnya, ya kan? Untuk desa, untuk kades dibanding anggaran untuk pembangunan. Kan sekarang. Sekarang ini Bang, yang dibutuhkan masyarakat itu bukanlah apa kebijakan untuk 9 tahun. Sekarang begini, sejauh ini yang 6 tahun udah apa yang dibuat? Kalau mau dibuat 9 tahun, alah belum siap aku belum siap aku menguruskan desaku ini karena waktunya singkat kali. Itu nggak alasan. Ketika 6 tahun tadi yang sudah diatur oleh undang-undang, kepala desa tidak sanggup untuk mensejahterakan masyarakatnya, ya kan, untuk memperbaiki infrastruktur di desanya, berarti dalam 6 tahun kadesnya adalah kades gagal. Karena apa? Karena tidak mampu mewujudkan ya, kemajuan di desa tersebut. Itu kan menurut saya, Bang. Boleh. Solusinya itu bukan diperlama, tapi apa? Dipercepat, ya kan? Dilakukan sebuah tindakan untuk perbaikan desa, dikumpulkan semua, dibangun kerjasama antara masyarakat, pemuda, ya kan? Untuk membangun desa tersebut. Oke, abang kan mahasiswa. Siap. Ada rencana mencalonkan jadi kepala desa? Gini Bang, kalau menurut saya siapapun itu, ya kan, orangnya Ya, pasti memiliki, karena kita lahir di muka bumi sebagai khalifah, fil ard, ya, pemimpin di muka bumi. Ketika kita ada kesempatan, ya kan, apalagi saya masih muda Bang, memiliki kesempatan, ya kan, kemampuan, ya kan, untuk merubah sebuah keadaan, yang mana keadaan itu kita lihat perlu rubah untuk ke arah lebih baik lagi. ya. Apa salahnya? Kan begitu. Pada intinya, yang muda hari ini haruslah bergerak untuk apa? Untuk mewujudkan kesejahteraan di masyarakat. Kalau abang tanyakan apakah mau atau enggak, ya kan, saya no comment untuk masalah itu. Nggak komentar, Bang Fikri. Nah, jadi di penghujung ini abang pengen katakan bahwasanya sebagai ketua mahasiswa Pancasila Kabupaten Langkat, abang adalah salah satu orang yang tidak setuju jika masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi 9 tahun. Begitu? Ya, karena begini. Kenapa salah satunya lagi Bang, saya tidak setuju dari segi yang sudah saya sampaikan tadi, dan ada satu aspek lagi yang saya lihat. Apa itu? Regenerasi ke depan. Ya, Maksudnya? regenerasi begini. Kalau kita buat 9 tahun, Ya. 9 dikali 3 sudah 27. Ya. Kan begitu. Bagaimana yang lain ada keinginan untuk memperbaiki desanya? Kan begitu. Alasan salah satunya para kepala desa ini untuk kenapa dinaikkan masa jabatannya adalah konflik di desa, konflik politik, tidak mau diajak kerjasama antara calon yang lain yang mau naik kepala desa dengan kepala desa. Itu salah satu alasannya. Kalau menurut saya itu sebuah alasan yang tidak masuk akal begitu. Karena apa? Contoh begini, saya mau jadi kepala desa. Ya. Saat ini kepala desanya adalah abang. Ya. Saya harus bangun kerjasama sama abang, ya kan? Bagaimana memajukan desa ini? Ya. Harusnya seperti itu. Dan saya tidak kepala desa loh, tapi saya bersama-sama dengan abang, ya kan, mampu untuk melanjutkan atau memperbaiki desa ini, sehingga nama saya pun kan bagus juga di mata masyarakat, kan begitu. Inilah pada intinya hari ini, ya kan, kades-kades yang komplain masalah apa namanya, ingin menaikkan 9 tahun ini, ini adalah kades yang takut tersaingi. Kades yang takut bersaing juga tentunya. Iya, takut bersaingi. Seharusnya dia tidak harus takut, dia tunjukkan kinerja sehingga masyarakat sendiri yang akan menilainya. Bukan dengan cara menaikkan 9 tahun, bukan seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu, Bang. Dan apakah menurut abang 9 tahun itu jika nanti diketuk itu bagian dari kemajuan atau kemunduran peradaban? Menurut abang? Kalau menurut saya kemunduran peradaban. Karena ada regenerasi yang tertinggal di sini. Contoh, ada pemuda yang memiliki kompetensi dan kemampuan
untuk menjadi pemimpin di desa itu, ya kan, ketika 9 tahun, ya kan, sudah tua, pemuda tersebut sudah tua. Contoh Bang gini, saat ini umur saya 26, misalnya kan. Saya mau jadi kepala desa, ya kan, tapi udah 3 periode, nunggu 3 periode kawan ini. Otomatis usia saya udah Sudah 50 sekian. 50 sekian. Berarti apakah saya punya kemampuan lagi? Dari segi fisik, otomatis dengan usia segitu, sudah capek-capean, ya kan, udah sakit-sakitan, kan begitu. Nah, kita harus pandang dari segi sosialnya juga Bang. Dari segi apa namanya ya, regenerasi, ya kan. Udahlah, yang tua sudah. Sehari ini, ya kan, bukan tua nggak bisa memimpin, bisa. Tapi hari ini, biarkan komando itu jatuh di tangan pemuda. Karena Setuju. apa? Pemuda masih memiliki dari segi fisik, pemikiran, masih mereka miliki. Jadi kalau orang tua nih, nikmati saja kesejahteraan yang akan dibawa oleh pemuda. Teman-teman, saya ngebahas tentang perubahan atau rencana perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun itu bukan tanpa alasan. Karena di Kabupaten Langkat itu memiliki 240 desa. Dari Langkat untuk Indonesia Bermartabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang, sehat selalu ya, sukses selalu.